Hati-hati mainnya, jangan sampai jatuh yo. Aisyah, masuk. Udah gelap, nak. Tidak baik kalau masih di luar. Kenapa? Sengkolo ini ada di Multivision. Ya, pertama sebenarnya saya ditarik sudah ada judul itu. Sudah ada ceritanya yang dibikin oleh Rebecca. Oh, jadi awalnya dari Rebecca ya? Ya. Jadi skenario udah ada? Sekarang udah ada. Terus saya masuk, saya baca seru ceritanya. Keseruannya di mana? Keseruannya sebenarnya film ini agak rumit karena bercerita tentang keimanan gitu ya. Tapi tentang pertama diawali dengan budaya Indonesia di dalam malam satu suro itu, bahwa di malam itu selalu ada kepercayaan bahwa setan-setan itu pada keluar gitu, turun dan banyak orang yang meminta bantuan dengan ritual dengan apa kepada kuasa-kuasa gelap itu. Dan salah satunya cerita ini dibuat dengan latar belakang malam satu suro itu, dimana dalam malam satu suro itu biasanya terjadi hal-hal gaib yang karena kuasa-kuasa gelap yang diundang, diritualin. Dan salah satu cerita adalah film ini bercerita tentang bagaimana karir seorang pemandu jenazah. Tiba-tiba suatu saat dia mengundurkan diri dan merasa pensiun. Saya minta dia pensiun dalam pekerjaan itu. Pemandi jenazah. Ya, dia pensiun karena ada satu trauma yang yang terjadi pada dirinya, sehingga dia memutuskan bahwa pekerjaan ini konteksnya dalam Tuhan ya, bahwa Tuhan tidak adil karena dia melakukan hal yang baik, tapi tiba-tiba keluarganya harus celaka dan dia memutuskan tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Sampai suatu ketika ada sebuah kejadian yang sangat dekat sama dirinya, di mana sahabatnya atau dulu orang yang pernah menjadi majikannya yang sangat baik terhadap dirinya, satu keluarga sangat baik terhadap dirinya, yang meninggal gitu, sehingga dia dipanggil lagi untuk tolong dong dimandikan jenazah ini. Dan akhirnya dia mengikut dan akhirnya dia mau karena tersentuh dengan semua kejadian masa lalu yang baik itu. Tapi ketika dia masuk kembali sebagai pemandi jenazah, dia membongkar sesuatu sisi yang terbalik. Siapakah keluarga itu, siapakah dan melakukan apa, dan itulah yang menjadi petaka buat dia untuk mengalami kejadian-kejadian itu. Dan akhirnya semuanya terbongkar. Kalau malam satu suro, kamu nggak boleh keluar di malam hari. Rasa mati, rasa urip. Jok, malam ini kan malam satu suro. Nggak takut apa? Kan banyak hantu sama jin lagi keliaran. Film ini bergenre horor dan berlatar belakang budaya Jawa. Jadi buat saya sebagai orang Jawa yang hidup dalam budaya Jawa, tapi saya seorang Kristen, saya bisa merasakan bagaimana kentalnya budaya itu. Bagaimana orang Jawa selalu meyakini hal-hal tertentu itu berhubungan dengan gaib. Dan film ini dibuat dengan latar belakang itu. Buat saya seneng aja karena akrab lah ya. Bagaimana saya dulu hidup di Salatiga, saya di sebuah kota yang dekat dengan Jogja, dekat dengan Solo, dekat dengan itu, sangat percaya sekali dengan hal-hal seperti itu. Dan Sengkolo itu selalu diyakini bahwa itu adalah saat dimana orang dengan yang kelahiran di tanggal-tanggal tertentu itu punya nasib buruk yang selalu mengikuti dia gitu, dan selalu mereka berusaha untuk
gimana cara menghindari hal-hal nasib-nasib buruk itu dengan ritual, dan buat saya itu yang menjadi latar belakang. Dan ketika tema ini diangkat di layar lebar dengan konteks horor, ya buat saya seru aja karena konteksnya sebenarnya drama juga, drama dengan latar belakang horor. Gimana saya bisa merasakan bagaimana orang Jawa itu sangat percaya dengan hal-hal itu yang menarik buat saya untuk saya angkat. Mas, syuting days-nya berapa hari dan di mana aja, Mas? Dan kemudian boleh disebutin main cast-nya siapa aja? Main cast maksudnya? Pemain-pemainnya, Mas. Oh, Syuting days-nya berapa hari? syuting days 15 hari. Di daerah mana saja, Mas? Di Jogja, sepenuhnya Jogja. Sepenuhnya Jogja, itu ya? Di Imogiri dan di Imogiri ini identik dengan pohon jati, Mas ya? Iya, Karena banyak pohon jati di sana. Imogiri dan di mana tuh daerah wisata Jogja itu Kurang yang paham. terkenal saya. banget loh. Baik, Mas. Oh, itu juga ada di situ, Mas ya. Pemainnya yang Mas masih ingat siapa aja, Mas? Banyak pemain baru ya, Iya, Mas. banyak pemain baru. Saya mesti catat. Ini paling indah kalau langsung disebutin oleh sutradaranya. Siapakah? Ada Doni Alamsyah. Doni Alamsyah sebagai? Ibrahim. Oke. Terus ada Nesya sebagai Nanda, terus Anantia sebagai Aisyah, Fausan Nasrul sebagai Hermawan, Ahmad Ababil sebagai Joko atau Satpam, Dayinta sebagai Siti, Kenya sebagai Aida, dan Desya sebagai Arina. Oke. Banyak dan pemain-pemain bagus tapi masih baru ya, jadi buat saya agak lupa-lupa ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Anis dan sukses ya, Mas. Terima kasih. Hantu opo? Saya nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, Im. Tadi saya ke rumah Pak Nugroho dan mereka sekeluarga sudah meninggal. Saya Doni Alamsyah, saya berperan sebagai Ibrahim, seorang pemandi mayat di film Sengkolo Malam Satu Suro. Boleh tahu pertanyaannya Bang? Ya, Apa, Bang? berarti ini kan pemandinya. Oke. Sengkolonya kan? Ya. Di film Sengkolo ini adalah film pertama saya, film yang bergenre horor, full horor. Dan pertama kalinya ketemu dengan Mas Hani ya? Saya pertama kalinya saya didirect oleh Mas Hani. Dan alhamdulillah ya, ini udah beberapa waktu saya berharap bisa didirect sama Mas Hani, dan alhamdulillah dapat kesempatan ini, dan itu emang pengalaman yang menyenangkan buat saya. Mas Hani itu detail di rasa, detail di adegan dramanya, dan ini bukan cuma sekedar buat saya, ini saya ngerasa ini bukan cuma sekedar film horor. Mas Hani itu sangat sensitif di bagaimana adegan ini berjalan, dramanya seperti apa, terasa atau enggak. Misalkan ini belum berasa, dia akan datang langsung tuh ke set, menerangkan apa yang dia mau, apa yang pengen dia rasakan. Seolah-olah Mas Hani itu mewakili apa yang akan dirasakan penontonan. Dan saya ngerasa senang sekali, saya bangga sekali bisa di-direct sama Mas Hani dan dikasih kesempatan oleh MVP untuk bisa memerankan Ibrahim di film ini. Kalau kita lihat di skenario, Ibrahim ini kan sebagai pemanji jenazah itu mengalami titik di mana gue capek nih, gue nggak mau lagi gitu loh. Kira-kira perspektif lo sebagai apa sih melihat sosok dari Ibrahim? Yang saya rasakan begitu saya baca skripnya, Ibrahim adalah orang yang baik, sangat baik. Dia adalah orang yang mudah sekali menolong orang tanpa pamrih. Apapun yang orang datang minta tolong sama dia akan datang untuk menolong gitu. Bahkan untuk kejadian-kejadian yang aneh, misalkan ada mayat
mayat orang pesugihan gitu, mayat orang yang belajar ilmu hitam. Begitu mereka meninggal, mereka punya bentuk yang aneh, punya kejadian aneh dalam kematiannya. Ibrahim dengan mudah menolong mereka gitu. Dan dia Tapi- mampu menjaga rahasia semua itu. Iya, dia menjaga rahasia rahasia pribadi orang yang meninggal itu dijaga oleh Ibrahim. Tapi ada suatu saat di mana istrinya dan anaknya itu diserang oleh kekuatan gelap. Dan anak dan istrinya pun juga mati dengan sangat mengerikan dan itu membuat Ibrahim berpikir dia sebagai orang baik, banyak menolong orang, dia mengira Tuhan sayang ke Ibrahim, sayang ke anak dan ke istrinya. Kenapa di malam itu tidak ada bantuan sedikit pun dari Tuhan yang dia yakini itu Maha Penolong. Di saat itulah dia merasa bahwa dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan dia merasa bahwa Tuhan tidak memberikan bantuan apapun kepada dia. Selamat datang Doni Alamsyah di genre horor. Terima kasih. Alhamdulillah ada kesempatan bermain di genre horor. Mereka semua harus segera dikuburkan, Im. Yang kalian lihat itu kodamnya mereka. Saya yakin mereka suami istri pada ngilmu. Demi film Indonesia, nama saya Nesya Wiraja Puspa. Sebagai Nanda. ada apa dengan abang Ibrahim? Dan kemudian dia berhenti untuk memandikan jenazah. Apa yang kamu rasakan? Mas Ibrahim kehilangan imannya dan dia juga kehilangan semangatnya dikarenakan dia kehilangan anaknya. Abangmu itu menyimpan banyak rahasia dari yang dia mandikan, korban pesugihan, kejahatan di masa lalu dan yang lain. Tapi dia masih menjaga rahasia orang-orang itu. Menurut lu gimana, Nanda? Menurut aku sih lebih ke dia menyayangi sebenarnya dengan pekerjaannya dan dia melakukan dan memandikan mayat itu tanpa pamrih, hanya untuk sebuah kebaikan yang dia pupuk sampai akhir hayatnya. Jadi dia tidak akan merahasiakan apa yang dia lakukan terhadap mayat-mayat yang dia mandikan, karena dia sebenarnya menyampaikan sampai jumpa ke mereka semua yang sudah tiada di dunia ini. Kali pertama didirect sama Mas Hani dan juga berakting bareng sama Kak Doni Alamsyah. Ada yang bisa diceritakan? Sangat Bagaimana berkesan. Itu semua. Kalau bisa sih nanti kalau ada project lagi boleh sih ya, film horor lagi juga nggak apa-apa. Dan untuk Kak Doni, karena Kak Doni tuh keren banget. Aku dari kecil selalu nontonin filmnya Kak Doni, apalagi di film-film laga dia keren banget. Dan akhirnya dia main film bareng Nesya dan Nesya sebagai adiknya, itu benar-benar suatu hal yang terhormat buat Nesya. Kalau Mas Hani Saputra? Kalau Mas Hani Saputra ini bener-bener sutradara, produser, bisa disebut semuanya lah, bener-bener perfeksionis. Dia tahu bagian-bagian detail yang menurut dia kurang, dia maunya diulang lagi sampai dia merasakan feel-nya, sampai dia merasakan dan sesuai dengan skrip yang dia baca. Terima kasih dan sukses buat karirmu. Terima kasih.